Di Balkan, dekat dengan Eropa Tengah, ada sebuah negara yang menakjubkan yang dikenal sebagai Serbia, rumah bagi orang-orang Serbia. Negara ini telah membuat nama untuk dirinya sendiri dalam berbagai cara sepanjang sejarah. Meskipun tidak memiliki garis pantai, Serbia dikelilingi oleh beberapa negara Balkan dan Eropa. Misalnya, di sebelah utara berbatasan dengan Hongaria, Kroasia, dan Rumania, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Bosnia dan Herzegovina. Di sebelah selatan, negara ini bertetangga dengan Montenegro dan Bulgaria. Selain itu, Serbia tidak secara resmi mengakui Kosovo, yang juga terletak di sebelah selatannya. Serbia memiliki luas 88.500 km persegi, membuatnya relatif besar dibandingkan dengan negara-negara Eropa dan Balkan. Ibu kotanya dan kota yang paling terkenal adalah Beograd. Saat ini, sekitar 7 juta orang tinggal di Serbia, dengan hampir 2 juta orang tinggal di Beograd. Sebelum membahas kehidupan kontemporer di Beograd, penting untuk membahas latar belakang sejarah Serbia. Orang-orang Serbia telah terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah yang kompleks. Dipercaya bahwa orang-orang Serbia pertama kali tiba di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Serbia sekitar abad ke-7 sebagai bagian dari kelompok etnis Slavia Selatan. Menariknya, nama bekas negara mereka, Yugoslavia, berarti Tanah Slavia Selatan. Dari abad ke-7 hingga abad ke-14, orang-orang Serbia mendirikan kerajaan dan kerajaan mereka sendiri. Dan selama itu, mereka juga mengadopsi agama Kristen. Pada abad ke-14, mereka bertemu dengan Kekaisaran Ottoman, negara Turki yang kuat dan terlibat dalam beberapa pertempuran. Misalnya, dalam pertempuran Kosovo pada tahun 1389, banyak kerugian yang terjadi, termasuk kematian Pangeran Lazar dari Serbia dan Sultan Murad Tepirat dari Utsmaniyah. Sultan Murad pertama bahkan dibunuh oleh seorang tentara Serbia setelah pertempuran. Pada tahun 1521, di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman, Utsmaniyah merebut Beograd dan sepenuhnya memasukkan kerajaan Serbia ke dalam wilayah Utsmaniyah. Serbia tetap berada di bawah kekuasaan Ottoman hingga tahun 1878 dan memperoleh kemerdekaan penuh dengan Perjanjian Berlin, membangun kembali kerajaan mereka. Pada abad ke-20, Perang Balkan dan Perang Dunia I meletus. Pada tahun 1914, seorang Serbia bernama Gavrilo Princip membunuh pewaris takhta Austro-Hungaria yang memicu Perang Dunia I. Konon lebih dari 1 juta orang Serbia tewas dalam perang ini. Setelah perang, negara-negara Slavia Selatan bersatu dengan nama Yugoslavia. Setelah Yugoslavia, nama negara ini diubah menjadi Serbia dan Montenegro pada tahun 2003. Pada tahun 2006, Montenegro memisahkan diri dari Serbia dan mendeklarasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, sisa-sisa terakhir Yugoslavia dibubarkan dan Serbia kembali menjadi negara merdeka. Lebih buruk lagi bagi Serbia, pada tahun 2008 Kosovo dengan mayoritas penduduk Albania juga mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia. Saat ini, Serbia tidak secara resmi mengakui Kosovo sebagai sebuah negara, dan perbatasan antara kedua wilayah ini dilindungi oleh NATO. Saat ini, Serbia memiliki bendera ini. Latar belakang bendera menampilkan garis-garis horizontal berwarna merah, biru, dan putih. Ini disebut warna Panslavia. Oleh karena itu, ketiga warna ini memiliki arti dan kepentingan yang sama bagi semua negara Slavia. Warna merah dianggap melambangkan pertumpahan darah dan keberanian bangsa Slavia, biru melambangkan kebebasan dan kesetiaan, dan putih melambangkan kedamaian dan kemuliaan. Di sisi kiri bendera terdapat perisai merah dengan mahkota kerajaan dan lambang Serbia. Lambang ini juga digunakan oleh kerajaan-kerajaan Serbia di masa lalu. Dengan cara ini, negara Serbia modern mungkin ingin menyampaikan pesan kekuatan dengan menempatkan lambang kerajaan bersejarah mereka yang kuat pada bendera mereka saat ini. Ketika Anda pergi ke Serbia, Anda juga akan melihat bahwa alfabet mereka adalah alfabet Sirilik. Hampir semua negara Slavia modern menggunakan alfabet Sirilik. Dalam alfabet ini, ada satu huruf untuk setiap bunyi dan dibaca sesuai dengan yang tertulis. Selain itu, bahasa Serbia dapat diterjemahkan ke dalam abjad Latin dan Sirilik. Jadi, di Beograd,
Anda dapat melihat beberapa tanda dalam alfabet Latin dan beberapa dalam alfabet Sirilik Serbia. Meskipun Anda tidak terbiasa dengan alfabet mereka, Anda dapat memenangkan hati orang-orang Serbia dengan mempelajari setidaknya beberapa kata dalam bahasa Serbia. Misalnya dalam bahasa Serbia, sapaan untuk menyapa adalah zdravo. Atau jika Anda bertemu dengan orang Serbia yang baru dikenal, Anda bisa mengatakan kako si untuk menanyakan kabar mereka. Mereka menggunakan da untuk ya dan ne untuk tidak. Jika Anda mengatakan volim te kepada seseorang di sana, itu berarti Anda mengatakan aku mencintaimu. Jika kita melihat mata uang negara ini, mereka menggunakan dinar Serbia. Karena Serbia bukan anggota Uni Eropa, mereka tidak menggunakan euro, melainkan mata uang mereka sendiri. Misalnya, mereka memiliki uang kertas besar seperti 2.000 dinar. Saat ini 2.000 dinar Serbia setara dengan 17 euro. Ini menunjukkan bahwa mata uang Serbia secara signifikan terdevaluasi dibandingkan dengan euro. Pada uang kertas 100 dinar, Anda mungkin mengenali wajah yang tidak asing lagi, yaitu wajah ilmuwan terkenal Nikola Tesla. Ya, Tesla adalah seorang warga negara Serbia dan memiliki museum khusus di Beograd. Anda akan melihat museum ini dan belajar tentang kehidupan Tesla di akhir video. Tesla adalah harta nasional bagi negara ini sehingga mereka bahkan menamai bandara Beograd dengan namanya. Saat ini ketika Anda berada di Beograd, tempat pertama yang akan Anda datangi dan lihat adalah Jalan Knez Mihailova. Ini adalah jalan pejalan kaki tersibuk di Beograd dan memiliki struktur yang sangat megah. Dinamai sesuai dengan nama Pangeran Mihailo III dari Serbia, jalan ini dipenuhi dengan banyak tokoh-tokoh terkenal di dunia. Kaum elit turis dan warga biasa di negara ini menghabiskan banyak waktu di jalan pejalan kaki ini. Di kedua sisi jalan, Anda akan melihat gedung-gedung megah bertingkat dengan arsitektur Eropa. Hampir semua bangunan ini berwarna krem atau nuansa putih yang berbeda. Setiap arsitektur berusia lebih dari 100 tahun, menambah kesan berharga pada jalan pejalan kaki di Serbia. Sekitar 100 tahun yang lalu, di awal tahun 1900-an, jalan ini terlihat persis seperti ini. Jika Anda perhatikan, semua arsitektur yang mengelilingi jalan ini telah dilestarikan dengan sangat baik dan bertahan hingga saat ini. Hal lain yang mungkin menarik perhatian Anda adalah bahwa jalan ini bukanlah jalan khusus pejalan kaki pada saat itu. Mobil dapat melintas di tengah jalan. Orang-orang bahkan biasa menggiring hewan ternak mereka di tengah jalan. Seiring berjalannya waktu, jalan ini telah diubah menjadi zona khusus pejalan kaki. Bahkan saat itu, jalan ini merupakan jalan tersibuk yang berfungsi sebagai rute di mana orang-orang bersosialisasi dan berbelanja. Saat ini, jalan ini dipenuhi oleh para musisi jalanan. Di Beograd, para musisi jalanan menampilkan musik mereka tanpa batasan, menampilkan bakat mereka dengan berbagai alat musik, dan mengharapkan sumbangan dari orang yang lewat. Ada yang bermain piano, ada yang bermain gitar, dan ada juga yang bernyanyi. Pada jam berapapun sepanjang hari, Anda akan melihat orang-orang yang berbeda mendirikan stand musik mereka di jalan ini. Sambil mendengarkan musik mereka, Anda akan menemukan pedagang kaki lima yang menjual popcorn di tengah jalan. Orang Serbia pasti sangat menyukai popcorn karena ada banyak pedagang kaki lima yang menjualnya di seluruh penjuru kota. Meskipun arsitektur di Beograd sangat megah dan layak untuk difoto, jaringan tram dan metrobus yang melintasi jalanan menghalangi pandangan Anda yang sempurna terhadap bangunan-bangunan ini. Jika Anda mencoba mengambil foto bangunan atau langit dari seberang jalan, banyaknya kabel akan membuatnya menantang dan mengganggu kenikmatan visual Anda. Karena koneksi kabel ini, underpass telah dibangun untuk pejalan kaki untuk menyeberang jalan, bukan jalan layang, dan underpass di Beograd ini tampak cukup bersih dan baru. Di sisi lain, ada detail yang sangat positif mengenai transportasi. Ibu kota Beograd hanya seluas 360 km persegi, membuat transportasi di dalam kota menjadi sangat mudah. Lebih baik lagi, ada layanan transportasi umum gratis yang membawa Anda dari bandara ke pusat kota. Dimanapun Anda berada di kota ini, jika Anda naik bus merah, Anda akan naik dari bagian tengah bus dan melakukan perjalanan secara gratis. Jika Anda berpikir bahwa kota ini kecil dan memilih untuk naik taksi, Anda akan membuat kesalahan besar. Hal ini karena pengemudi taksi di Serbia sangat licik. Misalnya, mereka mengenakan tarif berdasarkan jumlah penumpang untuk mengantar Anda dari bandara ke pusat kota. Untuk 3 orang, harga yang mereka tawarkan adalah 50 euro.
Jarak antara pusat kota dan bandara adalah 14 km, dan harga ini tidak dapat diterima. Sebaliknya, akan lebih masuk akal jika Anda menggunakan bus kota nomor 72 berwarna merah yang menunggu di pintu keluar bandara untuk menuju pusat kota dan menggunakan bus yang sama untuk pergi dari halte Zeleni Venac di kota ke bandara. Ketika Anda memeriksa kendaraan pribadi di kota ini, Anda mungkin akan sedikit kecewa. Bahkan di negara-negara yang kurang berkembang seperti Serbia, Anda dapat melihat kendaraan yang jauh lebih mewah dan berkelas premium di ibu kota. Sementara sebagian besar mobil yang digunakan di ibu kota Beograd melayani segmen menengah. Selain itu, Serbia tidak memiliki mobil bermerek modern sendiri. Selama era Yugoslavia, mobil bernama Zastava Jugo diproduksi dan digunakan di negara ini. Pada tahun 2008, produksi merek mereka dihentikan dan mereka mulai memproduksi mobil seperti Fiat 500L di bawah payung Fiat. Saat ini, beberapa bus dalam transportasi umum juga diproduksi oleh merek ini dengan pangsa pasar yang signifikan sebesar 18% di sektor otomotif di negara ini. Merek mobil yang paling umum Anda lihat di jalanan Beograd biasanya adalah Skoda. Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena orang-orang Serbia yang terletak di wilayah yang dekat dengan Republik Ceko mungkin lebih menyukai mobil Skoda buatan Ceko. Dalam hal transportasi, perlu juga dicatat bahwa karena Beograd bukanlah kota yang besar seperti yang dipersepsikan, tidak ada kebutuhan atau investasi dalam jaringan metro. Orang-orang menggunakan bus kota, metro, dan taksi putih untuk transportasi umum. Anda dapat dengan mudah mencapai sebagian besar tempat dengan berjalan kaki di kota ini. Sebagai contoh, kota ini dibelah oleh sebuah sungai yang disebut Sungai Sava. Lebih dari separuh orang yang tinggal di Beograd atau berkunjung ke sana dalam waktu singkat menghabiskan waktu mereka di sisi selatan sungai. Mereka yang tidak perlu pergi ke sisi utara kota hampir tidak membutuhkan transportasi umum. Jika Anda bertanya apa yang ada di sisi utara, sebagian besar sepi. Di area yang disebut Beograd baru ini, terdapat gedung-gedung dari era Yugoslavia yang masih berpenghuni, kantor-kantor utama perusahaan-perusahaan ternama dunia seperti Microsoft dan Huawei, pabrik-pabrik, bandara, dan gedung olahraga. Pada dasarnya, orang-orang Serbia telah membagi kota ini sesuai dengan tujuannya. Sisi selatan sepenuhnya untuk turis, dengan kafe-kafe, arsitektur yang menarik, hotel, museum, dan taman, sementara sisi utara memiliki kehidupan yang tak bernyawa di mana kegiatan bisnis berlangsung. Kedua sisi berlawanan dari Sungai Sava ini bagaikan dua kota yang sama sekali berbeda. Selain itu, hubungan Serbia dengan Cina pasti sangat baik karena ada banyak tanda Cina dan bendera Cina di sisi utara sungai. Bahkan ada restoran, hotel, dan kasino Cina dengan tulisan Cina di dekat bandara. Selama kunjungan kami, Presiden Cina mengunjungi negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki hubungan yang erat. Warga Serbia pasti melihat kebijakan ini dengan baik karena mereka menyambut Presiden Cina dengan kerumunan besar pada saat kedatangannya. Topik lain yang perlu disebutkan adalah orang-orang di Beograd dengan percaya diri meminum air dari air mancur jalanan. Ini adalah praktik umum di kalangan penduduk lokal dan turis. Jika Anda bepergian ke negara-negara Balkan lainnya, Anda akan melihat bahwa banyak orang minum dari air mancur jalanan dan tidak membayar untuk air. Dengan mencari tahu secara online, Anda akan menemukan bahwa air mancur jalanan di Beograd dianggap aman. Satu-satunya tempat di Serbia di mana kualitas air keran dipertanyakan adalah di kota Zrenjanin di bagian utara. Namun, selain dari air mancur jalanan, disarankan untuk tidak minum air langsung dari keran di akomodasi Anda di Beograd. Contohnya, untuk memahami seberapa sadah airnya, Anda bisa melakukan tes sederhana dengan mengisi botol sampai penuh. Seperti yang Anda lihat, airnya tidak jernih dan mengandung banyak zat kapur. Anda tidak perlu menjadi seorang ahli laboratorium untuk mengetahui hal ini. Selain itu, air kemasan yang dijual dalam botol plastik di pasar pada umumnya di bawah standar. Hal ini mungkin tergantung pada seberapa terbiasa Anda dengan air berkualitas tinggi. Sebagai contoh, di negara saya sendiri, air kemasan yang tersedia di pasar jauh lebih baik. Untuk benar-benar meminum air berkualitas di Serbia, Anda dapat memilih air kemasan gelas di kafe-kafe yang menawarkan kandungan mineral dan rasa yang jauh lebih baik. Ketika Anda masuk ke supermarket dan melihat harganya, Anda akan menemukan bahwa harganya cukup masuk akal. Ada sebuah jaringan supermarket bernama Maxi, di mana orang-orang biasanya berbelanja bahan makanan.
Meskipun tingkat inflasi tahunan Serbia sekitar 12% tahun lalu, harga-harga relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Misalnya, harga 1 liter susu organik rata-rata sekitar 200 dinar. Mengingat 1 euro setara dengan sekitar 120 dinar Serbia, Anda bisa membeli susu berkualitas dengan harga sekitar 1,5 euro. Paket standar, salami, dan sosis harganya sekitar 2 euro. Daging yang belum diolah juga dihargai antara 1,5 hingga 2 euro. Alkohol memang murah. Kaleng bir standar berharga kurang dari 200 dinar, yang berarti Anda bisa mendapatkan bir dengan harga sekitar 1,5 euro. Jika Anda ingin menikmati hidangan pasta yang lezat, paket pasta berkisar antara 1 hingga 2 euro. Secara ringkas, Anda dapat mengatakan bahwa sebagian besar barang di Serbia berharga antara 1 hingga 2 euro per paket atau unit. Omong-omong, berlawanan dengan kepercayaan umum, singkatan internet di Serbia tidak ditulis sebagai SR, melainkan RS. Anda bisa melihat hal ini pada berbagai produk dan tanda. Jika Anda mencari produk yang lebih segar dan lebih murah, berjalan ke arah selatan dari kawasan wisata Beograd akan membawa Anda ke pasar-pasar lokal. Pasar-pasar ini beroperasi secara tradisional, dengan para pedagang yang mendirikan kios dan memajang produk segar mereka untuk dijual kepada pelanggan. Bentuk sistem pasar ini klasik dan mirip dengan apa yang Anda temukan di negara-negara Balkan dan Eropa lainnya. Di jalan-jalan belakang kota yang lebih tenang, meskipun keamanan mungkin tidak menjadi masalah, beberapa bangunan dirusak dengan coretan. Ada polusi suara yang signifikan di area ini, tetapi secara keseluruhan, petugas kebersihan jalan di Beograd melakukan pekerjaan dengan baik. Jika Anda bertanya-tanya apa yang harus dimakan saat mengunjungi Serbia dan Beograd, Anda akan senang mengetahui bahwa mereka menawarkan porsi daging yang lezat dengan harga terjangkau. Salah satu hidangan populer di seluruh Balkan disebut cevapi dan juga banyak dikonsumsi di sini. Setiap kebab berharga 80 dinar dan dengan asumsi Anda makan sekitar 5 buah, Anda bisa mengisi perut dengan 400 dinar atau sekitar 3,5 euro. Sebagai contoh, di restoran standar, burger daging sapi ini disebut PLJ Skavika dan harganya hanya 4,5 euro, cukup terjangkau. Pilihan lainnya adalah steak ayam ini. Mereka menambahkan banyak bawang bombay dan saus pedas di sampingnya, dan Anda bisa menikmati sepiring ini dengan harga sekitar 530 dinar atau sekitar 4,5 euro. Jika Anda lebih suka kue-kue daripada produk daging, penting untuk diketahui bahwa orang Serbia mengonsumsi banyak kue berminyak untuk sarapan. Di Serbia, di restoran atau kafe, Anda akan membayar secara terpisah untuk setiap saus dan sepotong roti yang Anda pesan di samping hidangan utama. Mereka tidak memiliki budaya memberikan makanan gratis, dan Anda akan dikenai biaya untuk semua yang ada di meja Anda. Di sisi lain, di alun-alun Republik Ibu Kota, ada tempat yang populer dan didekorasi dengan baik dengan banyak pelanggan. Di sini, Anda dapat menemukan hidangan daging dan non-daging. Anda dapat menikmati kue-kue bayam, hidangan kentang, atau makanan berbahan dasar keju yang semuanya benar-benar berkualitas tinggi. Meskipun mereka cenderung membuat produk mereka sedikit berminyak, orang Serbia sangat ahli dalam hal rasa. Di samping hidangan kue berminyak ini, orang-orang minum yogurt yang terkenal di seluruh Balkan, termasuk di Turki dan Yunani. Jika Anda mengunjungi toko-toko roti mewah seperti itu, jangan sampai Anda kehilangan struk pembelian. Untuk menggunakan toilet, Anda harus memasukkan kode yang tertulis pada tanda terima. Jika Anda tidak mengetahui kodenya, Anda tidak dapat membuka pintu toilet. Mereka telah mengembangkan sistem ini untuk mencegah non-pelanggan menggunakan toilet, dan sistem ini bekerja secara efektif. Per 1 Januari 2024, upah minimum per jam di negara ini dinaikkan dari 230 dinar menjadi 271 dinar. Ini sekitar 2,5 euro. Ini berarti bahwa pendapatan bulanan untuk seseorang yang mendapatkan upah minimum adalah sekitar 540 euro. Sementara pendapatan bersih bulanan rata-rata untuk seseorang diukur pada 830 euro pada bulan Maret 2024. Gaji ini tentu saja tidak cukup untuk kehidupan yang berkualitas tinggi.
Namun, dibandingkan dengan negara-negara Balkan lainnya, pendapatan warga negara Serbia dapat dianggap lebih baik. Jika Anda datang ke negara ini untuk bekerja dan tidak yakin apa yang harus dilakukan pada awalnya, Anda bisa memulai sebagai kurir motor atau sepeda. Sistem belanja online di Serbia cukup berkembang dan saat Anda berjalan di sepanjang jalan, Anda akan selalu melihat kurir bermotor atau sepeda lewat. Salah satu perusahaan belanja online terbesar yang beroperasi di negara ini tentu saja adalah Wolt dan Glovo. Anda bisa melihat kurir dari kedua perusahaan ini di seluruh Eropa. Wolt adalah perusahaan Finlandia, sedangkan Glovo adalah milik Spanyol. Berbagai perusahaan taruhan dan perjudian juga memiliki kantor pusat di Beograd, dan Anda akan sering menjumpai toko-toko perusahaan ini saat berjalan-jalan. Dengan asumsi kurir-kurir ini mendapatkan tarif per jam sebesar 600 dinar dan gaji bulanan berkisar antara 80.000 hingga 170.000 dinar, maka Anda dapat menghasilkan sekitar 1.000 euro bersih hingga Anda mendapatkan pesanan tertentu. Namun, izinkan saya berbagi sesuatu yang tidak menguntungkan. Terlepas dari negara mana Anda berasal untuk bekerja di Serbia, ini bukanlah negara di mana Anda bisa mendapatkan banyak uang. Menghasilkan uang di Serbia itu sulit dan pajaknya lebih tinggi daripada kebanyakan negara di sekitarnya. Sebagai contoh, seseorang yang bekerja di pekerjaan legal di Beograd membayar pajak penghasilan sebesar 10%, pajak dana pensiun kota sebesar 13%, dan pajak dana kesehatan sebesar 7%. Secara total, Anda akan menghadapi tarif pajak sekitar 30%. Jika Anda mendirikan perusahaan terbatas, Anda akan membayar pajak perusahaan tambahan sebesar 18% di atas 30% ini, yang berarti Anda akan membayar total 48% pajak kepada pemerintah Serbia. Saat Anda memasuki apartemen di Beograd, jelas terlihat bahwa bangunan-bangunan ini berasal dari era Yugoslavia. Negara ini tidak sering mengalami gempa bumi yang dahsyat. Akibatnya, arsitektur tua dan bangunan apartemen berhasil tetap utuh. Sebagai contoh, sejak tahun 1893, gempa bumi terbesar di Serbia tidak pernah mencapai magnitudo 6. Gempa bumi yang paling signifikan pada abad ke-20 dan ke-21 terjadi pada tahun 1922. Gempa bumi terbaru dengan kekuatan 5,4 SR terjadi pada tahun 2010. Meskipun interior apartemennya kokoh, namun liftnya tidak memberikan rasa percaya diri. Anda akan mengalami akselerasi dan deselerasi mendadak saat menekan tombol di lift. Sementara orang Serbia mempertahankan eksterior apartemen berusia seabad ini dengan gaya kuno, mereka telah merenovasi interiornya secara ekstensif, memberikan tampilan modern. Anda juga akan menemukan radiator di apartemen yang menunjukkan bahwa beberapa bangunan dipanaskan dengan gas alam atau bahan bakar padat. Meskipun hanya sekitar 10% pemanas di negara ini yang menggunakan gas alam, sisanya mengandalkan bahan bakar padat dan pendingin ruangan. Biaya sewa bulanan untuk apartemen lama yang dekat dengan pusat kota mulai dari 500 euro. Jika Anda ingin tinggal di lokasi pusat kota dan apartemen mewah yang baru, Anda mungkin akan menemukan harga sewa bulanan yang mencapai 3.000 euro. Ini memang jumlah yang sangat tinggi. Bahkan di Manhattan, New York, harga sewa apartemen hanya sekitar 4.000 atau 5.000 euro per bulan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menyewa apartemen yang layak di Beograd, Anda harus siap untuk menghabiskan sekitar 1.500 euro per bulan. Jika negara ini bergabung dengan Uni Eropa, kemungkinan besar lebih banyak orang yang ingin berinvestasi di Serbia dan mencari izin tinggal yang selanjutnya akan menaikkan harga sewa. Saat berjalan-jalan di jalanan Beograd yang sibuk, Anda juga akan menemukan toko-toko sandwich yang menjual makanan di tempat terbuka. Sulit untuk menentukan seberapa sehat dan terpercaya makanan-makanan ini atau jenis daging yang mereka gunakan tanpa mencobanya. Ada juga tunawisma di negara ini. Meskipun jumlah tunawisma di Serbia rendah, sama seperti di tempat lain di dunia, tunawisma yang membutuhkan meminta uang kepada Anda. Di tempat-tempat seperti Albania, Makedonia Utara, dan Kosovo, pengemis bisa bersikap agresif hingga melompati Anda. Namun, di Serbia, mereka tidak mengganggu Anda. Para pengemis di sini seringkali membawa papan karton dengan tulisan berbahasa Serbia, yang kemungkinan besar menjelaskan mengapa mereka membutuhkan bantuan. Misalkan Anda mengunjungi Serbia dengan orang yang Anda cintai, dan menginginkan kenang-kenangan nostalgia.
di area sibuk Beograd, ada orang-orang yang akan mengambil foto Anda dengan peralatan nostalgia dan mencetaknya di koran. Orang-orang ini tidak meminta jumlah uang yang tetap dari Anda. Sebaliknya, mereka mengambil foto Anda dengan jumlah berapapun yang ingin Anda berikan dan memberikan hasil cetak foto tersebut di tempat. Dengan cara ini, saat Anda kembali ke rumah, Anda bisa membingkai selembar kertas dan menyimpannya sebagai kenangan. Ini memang inisiatif yang indah. Saat ini, meskipun kita telah memasuki bulan-bulan musim panas, cuaca di Serbia tidak terlalu stabil dan bisa sangat bervariasi. Bahkan di musim panas, Anda bisa mengalami hembusan angin kencang. Karena itu, Anda akan melihat bahwa orang sesekali mengenakan pakaian lengan panjang. Contohnya seperti jaket yang dikenakan oleh orang yang sedang sibuk mengambil foto ini. Atau sebagian orang lebih suka mengenakan lengan panjang di bagian atas dan lengan pendek di bagian bawah. Di alun-alun Republik di ibu kota, hampir setiap hari ada konser. Jika Anda adalah seseorang yang menyukai festival dan konser, saya dapat mengatakan bahwa kehidupan di Beograd benar-benar hidup dan semarak. Misalnya, pada suatu malam Anda mungkin akan menjumpai para penari Serbia yang menampilkan tarian rakyat, dan pada malam lainnya seorang penyanyi opera akan mengadakan konser. Burung merpati di Serbia juga cukup ramah. Tampaknya orang-orang harus memperlakukan burung-burung ini dengan sangat baik karena ketika Anda mendekati mereka, mereka juga mendekati Anda. Mereka tidak takut pada Anda dan berharap untuk diberi makan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa orang-orang di negara ini memperlakukan burung dengan baik dan telah menjinakkannya. Di Beograd, kehidupan yang sesungguhnya dimulai saat senja menjelang. Saat berjalan-jalan di jalanan yang terkenal, Anda tiba-tiba menemukan penari-penari baru yang bermunculan. Saat orang-orang membanjiri jalanan di malam hari, semua orang berusaha lebih keras untuk mendapatkan uang. Misalnya, seperti para penari ini. Atau seperti gadis-gadis dengan rok mini yang mencoba menjual es krim dari pendingin di punggung mereka. Mereka secara khusus memilih gadis-gadis muda dan cantik untuk meningkatkan penjualan. Dengan mendandani gadis-gadis muda yang cantik ini dengan rok mini, mereka telah menerapkan strategi penjualan. Sebagai contoh, dengan metode penjualan ini, mereka menjual banyak es krim kepada para pria muda. Jika Anda ingin menjauh dari keramaian di malam hari dan menyaksikan matahari terbenam, Anda dapat duduk di area sungai yang disebut tepi laut di ibu kota. Sambil menikmati biji bunga matahari di bangku-bangku yang ada, Anda dapat menyaksikan pemandangan Sungai Sava. Atau Anda dapat bersepeda di sepanjang sungai atau menjaga kebugaran dengan jogging. Tepi sungai di Beograd sama semaraknya dengan jalanan. Karena tidak ada laut di kota ini, proyek perumahan termahal, pusat perbelanjaan, dan kafe-kafe mewah dibangun di daerah ini. Saat Anda berjalan di tepi sungai dan menoleh untuk melihat bangunan-bangunan yang sedang dibangun atau yang telah dibangun, Anda harus tahu bahwa banyak dari bangunan-bangunan ini dibeli beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya oleh orang Amerika, Kanada, dan Arab yang kaya. Apartemen hunian ultra mewah ini menghadap ke pemandangan paling indah di Serbia dan merupakan salah satu pilihan utama para investor asing. Di sepanjang sungai, Anda juga dapat menemukan berbagai festival dan berkesempatan untuk mencoba produk Serbia. Di taman-taman, ada meja permainan seperti catur yang disiapkan untuk para lansia. Dikenal dengan nama Kalemegdan, tempat ini terletak tepat di sebelah Jalan Knez Mihailova. Taman ini menjadi tempat yang tepat bagi mereka yang ingin membaca buku, menghabiskan waktu berdua dengan pasangan, atau bagi para lansia untuk bermain game. Di Kalemegdan, Anda juga dapat bermain tenis bersama pasangan atau membuat anak Anda senang dengan peralatan bermain di dalam taman. Saat malam tiba, tingkat kesenangan di Beograd meningkat. Beberapa orang mengadakan pesta di rumah mereka, sementara yang lain pergi ke Skadar Lija. Area ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama memiliki tempat-tempat di mana sebagian besar anak muda berusia 18 hingga 25 tahun berkumpul. Di tempat-tempat ini, berbaris satu demi satu, Anda dapat memasuki klub dan bersenang-senang. Hiburan yang sesungguhnya berlangsung di Jalan Bohemian, yang melayani orang-orang yang lebih elit dan kaya. Musisi Serbia di tempat-tempat ini melakukan yang terbaik untuk menghibur Anda. Di sepanjang jalan, Anda akan menjumpai wanita-wanita cantik dan pria-pria berpakaian rapi. Tempat-tempat seperti itu menawarkan kesempatan penting untuk bertemu dan bersenang-senang dengan orang Serbia setempat.
Ada banyak orang yang nongkrong sendirian. Beberapa tanpa ditemani pria, dan beberapa mungkin membutuhkan pacar. Banyak orang yang mengunjungi Serbia mengklaim bahwa negara ini memiliki wanita tercantik di Eropa. Anda bisa memutuskan sendiri apakah orang Serbia menarik, tetapi satu hal yang terlihat adalah mereka berpakaian cukup terbuka. Para wanita di sini dapat sangat meningkatkan kenikmatan visual pria asing, dan penduduk setempat mengatakan bahwa wanita Serbia mencari kehidupan tradisional. Sebagai contoh, mereka sangat terbuka untuk menikah dengan orang kaya Kanada yang berinvestasi di negara mereka. Namun, jika Anda tidak kaya, cukup sulit untuk meyakinkan seorang wanita Serbia yang cantik untuk menikahi Anda. Populasi Serbia yang hampir mencapai 8 juta jiwa hingga tahun 1993 kini telah menurun menjadi 6,6 juta jiwa. Ini berarti 15% dari populasi mereka telah berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak suka menambah jumlah penduduk. Orang Serbia tidak berpikir untuk menikah dan memiliki anak hingga usia 30 tahun. Mereka fokus pada kesenangan dan kehidupan universitas hingga usia 25 tahun. Ketika mereka mendekati usia 30-an, mereka cenderung untuk memulai sebuah keluarga. Di negara-negara tetangga seperti Albania dan Makedonia Utara, perempuan dan laki-laki cenderung menikah pada usia dini. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang Serbia. Selain itu, 51% tenaga kerja di negara ini terdiri dari wanita, yang menunjukkan bahwa wanita Serbia lebih suka bekerja daripada tinggal di rumah dan memiliki anak. Pria Serbia dikenal sangat nasionalis. Anda dapat memahami betapa fanatik dan nasionalisnya orang Serbia dengan menghadiri pertandingan internasional tim sepak bola Serbia atau pertandingan tim bola basket Serbia melawan negara lain. Meskipun mereka tidak terlalu sukses dalam sepak bola, mereka unggul dalam bola basket dan mendukung negara mereka sampai akhir. Mereka tidak terlalu toleran terhadap orang-orang yang mengungkapkan pendapat negatif tentang negara mereka dan cenderung defensif. Mereka sangat sensitif terhadap peristiwa politik dan militer yang berkaitan dengan periode Yugoslavia. Demikian pula, topik-topik seperti peristiwa Kosovo, peristiwa Bosnia, dan pemisahan Montenegro dari negara tersebut merupakan topik sensitif yang harus Anda hindari untuk didiskusikan dengan orang Serbia. Selama Anda tidak terlibat dalam kegiatan politik dan militer dengan orang-orang Serbia, mereka tidak akan memusuhi Anda. Dari segi keamanan, Beograd tidak diragukan lagi merupakan salah satu kota teraman yang bisa Anda kunjungi. Kemungkinan untuk mengalami tindak kriminalitas cukup rendah. Saat Anda berjalan-jalan di sekitar kota, Anda tidak akan melihat banyak polisi karena tidak banyak yang perlu mereka lakukan untuk melindungi masyarakat di siang hari. Selain itu, jika tujuan Anda ke Beograd lebih untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman budaya daripada hiburan, Museum Nikola Tesla wajib dikunjungi. Dikenal sebagai penemu arus bolak-balik, Tesla dianggap sebagai orang paling cerdas dalam sejarah. Dia menghabiskan hidupnya untuk bekerja pada transmisi listrik tanpa kabel. Saat Anda mengunjungi museumnya yang terletak di bagian selatan Beograd, Anda dapat melihat berbagai barang pribadi Tesla dan bahkan melakukan eksperimen listrik sederhana. Sebagai contoh, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara kerja radio? Penemuan Tesla, Tesla Coil, dirancang untuk mentransmisikan listrik secara nirkabel dan saat ini sistem ini digunakan di semua televisi dan radio. Pada masanya, Tesla bersaing ketat dengan Thomas Edison yang merupakan pendukung arus searah dan dia berhasil. Namun, terlepas dari prestasinya dalam arus bolak-balik, dia tidak menjalani kehidupan yang makmur. Banyak orang mengatakan bahwa meskipun Tesla hebat dalam bidang sains, dia tidak pandai mengelola uang. Tesla, yang tinggal di hotel sepanjang hidupnya, meninggal dalam keadaan tidak memiliki uang pada usia 86 tahun dan ditemukan tewas di sebuah kamar hotel. Landmark ikonik lainnya di Beograd dan Serbia adalah Katedral Saint Sava. Ini adalah gereja ortodoks terbesar di dunia. Bagian dalam katedral ini memukau pengunjung dengan arsitekturnya yang megah, sementara bagian luarnya menyerupai Hagia Sophia di Istanbul. Katedral ortodoks di Beograd ini juga dianggap sebagai salah satu situs religius paling terkenal di dunia. Tidak ada katedral ortodoks besar lainnya yang dapat menampung 10.000 orang. Pembangunan katedral yang dimulai pada tahun 1935 ini baru saja hampir selesai karena berbagai peristiwa politik dan perang. Setelah membahas semua poin ini, mari kita rangkum beberapa pengamatan umum tentang Serbia. Meskipun bukan anggota Uni Eropa,
Serbia mengizinkan warganya untuk bepergian bebas visa ke banyak negara penting di seluruh dunia, termasuk negara-negara Eropa, Cina, dan Rusia. Anda bahkan dapat bepergian dengan aman ke Montenegro yang baru-baru ini memisahkan diri dari Serbia. Meskipun Anda mungkin tidak bisa menjadi warga negara Montenegro dengan paspor Serbia, Anda dapat tinggal di sana tanpa batas waktu. Meskipun diperkirakan Serbia tidak akan bergabung dengan Uni Eropa dalam 10 tahun ke depan, ada rumor bahwa Montenegro akan bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2025. Selain itu, jika Anda menghentikan 10 orang Serbia di jalan dan mencoba berbicara dengan mereka, Anda akan menemukan bahwa 8 dari 10 orang tersebut fasih berbahasa Inggris. Persentase penutur bahasa Inggris sangat tinggi di antara mereka yang berusia di bawah 40 tahun, dan mereka dapat memahami Anda dengan segera dan merespons dengan lancar. Sisi negatifnya, selain Beograd, tidak ada banyak kota terkemuka di Serbia. Saya yakin ketika orang di seluruh dunia berpikir tentang Serbia, Beograd adalah satu-satunya kota yang terlintas di benak mereka. Wilayahnya yang kecil dan tidak memiliki garis pantai mungkin membuat seseorang yang mempertimbangkan untuk tinggal di Serbia secara permanen merasa tidak tertarik dan bosan dengan negara ini. Meskipun Serbia menerima investasi di bidang real estate dari orang-orang kaya, seperti orang Arab, Serbia tidak menarik banyak wisatawan. Sebagai contoh, pada tahun 2023, Serbia hanya menerima 2 juta wisatawan. Sebaliknya, Pulau Yunani seperti Kreta menarik lebih dari 3 juta wisatawan setiap tahunnya. Wisatawan yang mengunjungi Serbia sebagian besar berasal dari negara-negara Balkan lainnya, Rusia dan Turki, bukan dari negara-negara Eropa dan Amerika yang lebih kaya. Terutama setelah Serbia mencabut persyaratan visa untuk Turki. 200.000 wisatawan dari Turki saja mengunjungi Serbia pada tahun 2023. Singkatnya, Serbia dan Beograd layak untuk dikunjungi. Namun jangan terlalu berharap terlalu tinggi. Ini adalah negara Eropa Tengah yang aman untuk dijelajahi. Silakan sukai videonya dan berlangganan ke saluran ini untuk mendukung kami. Selamat tinggal.